Siapa yang duluan silakan ya. Oke, yang pertama itu kelompok 1. Komunikasi ya. Satu kita punya mana? Apa Kak? Untuk lengkapi nanti kan, presentasi dulu kan. Baik, selamat pagi kakak-kakak. Ya, di sini kami sebagai kelompok 1 yang mempresentasikan lebih dulu ya. Materinya sama ya. Sama. Ya. Sejujurnya hasil diskusi kami ini belum siap saya presentasikan, tapi kami coba saja agar mungkin kelompok 2 dan 3 bisa segera menyelesaikan tugasnya agar presentasinya nanti akan lebih baik daripada kelompok 1. Karena kelompok 1 belum selesai, tapi kita coba presentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Nah, tugasnya tadi membuat mind map tentang model pendidikan gerak. Ya. Apa itu model pendidikan gerak atau apa itu pendidikan gerak nanti akan coba kami sampaikan secara singkat. Ya, cukup 5 menit. Mungkin 3 menit cukup ya. Ya. Baik, nanti silahkan kakak-kakak yang dari kelompok 2 dan 3 untuk memperhatikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan setelah pemaparan materi model pendidikan gerak yang akan kami sampaikan. Mungkin saya serahkan kepada Kak Serius untuk memaparkan sedikit tentang materi. Baik, terima kasih. Untuk kakak-kakak dari kelompok 2 dan 3 nanti boleh menanggapi hasil dari presentasi kami kelompok 1, itu yang membahas tentang model pendidikan gerak. Jadi model pendidikan gerak itu ada beberapa poin yang mencakup seperti pengertian pendidikan gerak, landasan pendidikan gerak, kerangka pendidikan gerak dan kelebihan. Yang pertama itu pengertian dari model pendidikan gerak itu sendiri, yaitu program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan. Model pendidikan gerak ini juga merupakan tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan seluruh tahap usia dan perkembangan anak. Dan yang kedua yaitu landasan pendidikan gerak itu sendiri,
menggabungkan konten tematik yang dengan pengembangan keterampilan tertentu dalam mengembangkan keseluruhan literasi fisik. Terasa. Dan ketiga, itu ada kerangka pendidikan gerak yang mencakup pemberian pengalaman secara utuh dari tahap seperti fondasi, pengembangan keahlian, dan mengeksplorasi kemungkinan. Yang terakhir, dari model pendidikan gerak itu kelebihan menurutnya. Yang pertama, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Dan terakhir, melibatkan semua pemain. Baik, untuk saat ini pemaparan dari poin-poin yang sudah kami dapatkan dari hasil diskusi kami sampai di sini. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menanggapi dan mau menambahkan. Waktu masih ada 1 menit lebih, kami persilakan. Baik, kakak-kakak dari kelompok 2 dan 3, kilas tadi itu yang telah disampaikan oleh Kak Musarius dari hasil diskusi kami untuk sementara ini, karena masih belum selesai, sepertinya akan diselesaikan dan lebih lengkap lagi nanti, lengkap dengan kreativitas yang sudah dirancang. Hanya saja tadi waktunya belum selesai ya, waktunya sudah presentasi tapi kami belum selesai mengerjakan kreativitas yang harus digambarkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 2 dan 3. Masih ada waktu, silakan. Oh ya, berarti sip ya. Ya, bungkus kalau konfirmasi dari kelompok 2 dan 3. Berarti nanti ketika masih ada yang kurang jelas mungkin bisa kita diskusikan kembali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di presentasi kelompok 1. Jika ada yang masih kurang, kita akan diskusikan kembali. Terima kasih, selamat pagi. Tiga, dua dong, selesai urutan.
beberapa event kemudian yang pertama itu pengertian dari pendidikan gerak, baru dilanjutkan kecerdasan filosofi, kemudian model pendidikan gerak, selanjutnya kelebihan model pendidikan gerak, yang terakhir kerangka pendidikan gerak. Ini yang kami presentasikan di buat. Bagaimana nanti di dalam pengertian model pendidikan gerak itu nanti akan disebut. Ya, terima kasih. Yang pertama itu tentang pengertian model pendidikan gerak, yaitu pendidikan gerak atau movement education adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Adapun konsep gerak merujuk pada gerak manusia yang paling dasar, yaitu jalan, lari, lompat, menolak, melempar, menangkap, membungkuk, dan sebagainya. Yang biasa disebut juga dengan gerak dasar fundamental atau kemampuan bawaan. Baik, untuk landasan filosofi pendidikan gerak, landasan filosofi pendidikan gerak berdasarkan definisi di atas, pendidikan gerak tidak mengajarkan konsep dan komponen olahraga yang dapat meliputi dasar, peraturan, batas-batas lapangan serta teknik dan strateginya. Kemudian yang ketiga, kerangka model pendidikan gerak jika diasosiasikan dalam seluruh rangkaian pembelajaran PJOK dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, idealnya pembelajaran gerak harus mencakup pemberian pengalaman belajar secara utuh dari tahapan penyamaan fondasi atau building foundation, kemudian menjelajahi kemungkinan atau eksplorasi possibility, dan mengembangkan keahlian atau developing expertise. Kemudian tahapan kerangka pendidikan gerak ini dibagikan ke dalam, kalau kita lihat di sini di dalam modul ini pengembangan fondasinya, yaitu pengembangan fondasi itu tingkatannya dari TK sampai kelas 5 SD. Kemudian mengeksplorasi kemungkinan ini dari kelas 6 sampai dengan kelas 8. Kemudian untuk mengembangkan keahlian itu dari kelas 9 sampai dengan kelas 12. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat tentang kelebihan model pendidikan gerak. Yang pertama, murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan keadaan kreativitas. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Yang keempat, melibatkan semua domain, yaitu kognitif, motorik, dan afektif. Awalnya pendaftaran dari kelompok 2 model pendidikan gerak. Jadi di dalam model pendidikan gerak ini maka bisa lihat modul, ya. Nah sekarang kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan apa yang sudah kami sampaikan ini. Mungkin ada yang masih kurang jelas, ya, atau yang mau ditanyakan, kami beri waktu untuk bertanya. Dari kelompok 1, tidak ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah dibungkuskan atau mau menambahkan, ya. Ini kelompok 3.
lebih apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hanya yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Pendidikan gerak, kerangka model pendidikan gerak, dan kelebihan model pendidikan gerak. Ya, nanti di sini yang kakak akan disampaikan materinya atau yang didiskusikan tadi itu Kak Hanapi. Ya, Kak Hanapi kami persilakan. Oke, yang pertama pengertian model pendidikan gerak. Pendidikan gerak movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education atau PJOK dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Yang kedua, landasan filosofi pendidikan gerak yaitu pendidikan gerak tidak mengajarkan konsep dan komponen olahraga yang dapat meliputi teknik dasar, peraturan, batas-batas lapangan, serta taktik dan strateginya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Widianto. Selanjutnya yang ketiga, kerangka model gerak itu sebelum rangkaian pembelajaran PJOK dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Idealnya pembelajaran gerak harus mencakup pemberian pengalaman belajar secara utuh dari mulai tahap membangun fondasi, menjelajahi kemungkinan dan mengembangkan keahlian. Menurut Graham et al. 2010 menamainya berlian kurikulum atau kurikulum berlian. Terus yang keempat adalah kelebihan model pendidikan gerak, yaitu pendidikan gerak dipandang memiliki keunikan dalam menekankan pada perkembangan menyeluruh bagi murid yang meliputi perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan serta perkembangan akademiknya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan di kelompok. Saya kembali ke kelompok. Terima kasih Kak sudah menyampaikan materi dari kelompok 3. Ya, di sini inilah hasil yang telah kakak-kakak kami baca di materinya. Ada yang mau ditanya atau menambah materi yang dari kelompok 3, kakak-kakak kelompok 1 dan kelompok 2? Kelompok 1 gimana? Bungkus juga ya. Ada yang mau menambahkan juga lagi? Kalau tidak ada, ya kita cuma ini dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya
inilah sanksi dari kelompok 3 ya. Dan sekarang kita ucapkan sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Selamat pagi. Oke Kak, tadi sudah diceritakan tentang limitnya ya. Kita lanjut di sini tentang pengertian model pendidikan. Tadi kakak-kakak sudah menulis, sudah menjelaskan tentang pendidikan GAK, di mana model itu adalah komponen education. Sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education atau PJOK yang menekankan ada pengajaran komponen dan konsep GAK. Jadi semuanya sama tadi ya? Sama ya? Satu sebab ya? Oke. Di sini komponen GAK pada GAK manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjalan, berlari, lompat, menolak, menangkap, membungkuk, membengkok, dan sebagainya. Sedangkan konsep gerak menunjukkan pada bagian gerak dilihat dari pelaksanaan yang melibatkan. Satu, apa yang bergerak itu adalah konsep gerak. Kemudian ke arah mana gerak dilakukan itu adalah uang. Artinya bagaimana gerak dilakukan adalah konsep usaha. Dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan, konsep keterbukaan. Oke, di sini ada konsep lagi kan? Ada konsep di sini. Dalam modal sudah ada? Tidak ada ya? Belum ada kan? Yakin kan? Oke, pengertian model pendidikan GAK. Jadi pengertian model pendidikan GAK secara pengertian model pendidikan GAK. Tujuan pendidikan GAK sangat dipercaya untuk mendidik anak mengembangkan keterampilan GAK melalui GAK alami hidup. Prosesnya ada di dalam model ya. Ada dalam model tak? Ini ada dalam model. Ada kan? Ada ya? Kalau ada, nanti semalam kita sudah membaca. Kita lihat. Di sini landasan model pendidikan GAK. Landasannya pendidikan GAK mengajak peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas dasar sebagai landasan untuk menunjang berbagai aktivitas PJOK. Diseminasi PKG PJOK kelas 8 Kabupaten Sanggau. Sekarang ada? Nah, ini kayak berarti landasan termasuk kayak landasan model pendidikan GAK di mana pendidikan GAK mengajak peserta didik untuk melakukan berbagai gerak dasar sebagai landasan untuk menunjang berbagai aktivitas PJOK. Kemudian model kurikulum dan bentuk penilaian. Bentuk penilaian ada 3 kan? Yang satunya apa kan? Dalam modelnya ada kan? Yang pertama itu mengembangkan keahliannya kan? Mulai dari bawah membangun fondasi. Di mana Kak Sri dan kakak-kakak yang mengajar sekolah dasar di kelas 5 ya, sampai kelas 5 itu adalah membangun fondasi. Selanjutnya mengeksplorasi kemungkinan di kelas 6 sampai di kelas 8. Kemudian mengembangkan keahlian
kelas 9 sampai ke tingkat atas SMA SMK sederajat. Itu adalah pengembangan keahlian. Jika diasosiasikan dalam sebuah rangkaian pembelajaran PJOK dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, idealnya pembelajaran gerak harus mencakup pemberian pengalaman belajar secara utuh. Dari mulai tahap membangun fondasi, building foundation, menjelajahi kemungkinan, exploring possibilities, dan mengembangkan keahlian, developing skills. Nah, ini orang lain kayak orang kemarin kan siapa kan? Singkat aja. Orang apa aja kemarin? Sekarang ganti ya, dan orangnya. Sekarang Raham. Di bukunya tahun 2010 menamai pengertian kurikulum. Seperti terlihat di gambar ini. Oke, di bawahnya ada dalam ilustrasi gambar di atas. Bagian bawah pengertian menjadi fondasi. Jadi fondasi ya. Kalau bikin rumah kan ada fondasi di bawah nih. Jadi ruangannya kemudian atapnya. Begitu tadi. Kalau bawahnya tidak bagus, belum. Kalau atasnya tidak bagus, bisa bocor kan. Kalau tengahnya tidak bagus juga, dindingnya bisa hancur juga. Jadi semuanya berkaitan ya. Kelebihan model pendidikan kerja. Di sini peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan. Jadi Kanapi kemarin mengatakan dikasih kesempatan membuat gerakan senam irama, musiknya dari sendiri kan, gerakannya dari sendiri. Ini termasuk jadi mengembangkan gerakan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas. Jadi kita tidak membatasi. Anak ini harus ini ya, tidak. Jadi anak itu boleh berkembang dengan ini. Atau gagasan. Kemudian menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Jadi kakak-kakak tadi sudah berani menampilkan gantian kan, di mana di Zoom kemarin hanya beberapa orang saja yang mungkin ya ada kesibukan atau masih malu-malu, sekarang berani. Jadi kelompoknya lebih sedikit kan, nanti mungkin berbicara lebih banyak lagi. Ya. Yang terakhir melibatkan semua domain. Jadi semuanya kan kompleks kan. Oke Kak, sampai di sini sama ya Kak? Masuk kita. Berarti satu persepsi ya dari 4 item. Oke, kelebihannya untuk peserta didik di dalam itu ada di modulnya. Ada ya. Berarti aman nih. Walaupun belum baca semua, tapi bisa dibaca ulang. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, di sini ada model pendidikan gerak adalah salah satu dari banyak sekali model untuk pendidikan PJOK. Namun untuk kebutuhan program ini kita akan berfokus pada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model sport education. Ya, jadi sudah kita bayar. Ya, di sini ada konsep-konsep yang dipandang mirip dan bahkan familiar dengan konsep yang digunakan kakak-kakak selama ini. Ada nggak? Masuk lagi. Apa konsep tadi? Ada dampak konsep apa? Tubuh, uang, saham. Kalau ada kakak saya tidak bisa apa-apa nih. Begitu juga sebaliknya, berarti dan hubungan.
Enggak, jika ada sesuai konsep-konsep tersebut kemudian kuatkan kemauan kakak-kakak dalam sebuah konsep yang ada di dalam modul. Tadi dari 4 konsep familiar tak kakak? Familiar ya? Jadi aman nih, familiar nih. Sini pertanyaan apa saja konsep-konsep tersebut? Buatlah daftar dan kembali pahami definisi atau pengertian dari konsep tersebut. Boleh kakak tulis di note? Boleh kakak tulis di note konsep-konsep tersebut kan? Dari 4 konsep tadi kakak disuruh membuat daftarnya dari 4 konsep tadi. Apa saja yang familiar? Untuk definisinya nanti kakak kita akan lihat modul. Nanti ditempel di plano kakak-kakak sendiri di kelompok kakak. Ya. Ini soalnya apa saja konsep-konsep tersebut dari 4 tadi kan? Materi tulis. Buatlah daftar dan kembali pahami definisinya. Definisinya dipahami saja kak, tidak boleh tulis. Boleh tulis tadi konsepnya saja. Kemudian, adakah konsep yang kakak-kakak ingin pelajari lebih dalam dari konsep tersebut? Ya? Nah ya? Menulis di sebenarnya. Nah ya? Dalam praktiknya, jadi info yang masing-masing kan? Masing-masing, kemudian ditempel di plano masing-masing. Satu orang satu kan? Satu orang satu. Tempel di kelompoknya. Apa ya? Oke, 2 menit ya? Cukup 2 menit. Soalnya berkaitan semua kan? Ini konsep tadi. Sini diminta apa saja konsep-konsep tersebut. Kita tuliskan 4 konsep tadi. Kemudian apakah konsep yang kakak ingin pelajari lebih dalam? Mungkin bisa digaris bawahi. Konsep tadi kakak tulis, kemudian yang ingin kakak pelajari lebih dalam di garis bawahi saja biar tidak lama kan. Kemudian ada pertanyaan, apakah kakak-kakak setidaknya mau mencoba memakai model ini di tempat kakak? Maksudnya model yang kakak garis bawahi tadi. Nah ya, kakak tulis dulu 4 konsepnya, nanti konsep apa saja yang ingin kakak pelajari lebih dalam itu digaris bawahi. Kemudian pertanyaan ini tidak boleh ditulis kan? Ini menanyakan saja, kira-kira mau coba tak? Kalau hati kakak mau tak mencoba konsep itu?
menulis 4. Nah, sudah menulis tadi yang keempat, ini menulis tadi yang keempat. Kakak mau mendalami yang mana? Yang sudah kakak tulis tadi, kakak garis bawahi saja. Kalau bapaknya ini sebenarnya kakak garis bawahi. Kalau ingin mendalami semuanya, tapi kalau hanya satu, yang mana? Apa ya? Konsep tubuh, kita menulis konsep tubuh. Konsep tubuh yang ingin saya dalami. Konsep tubuh saja kakak garis bawahi. Oke kak. Waktu kopi kita berapa? 15 ya? Berarti 5 menit lagi ya? Kenapa 5 menit nih? 2 menit lagi. Nggak bisa kan dikoreksi dong itu ah. Kalau yang belum silakan lanjutkan, yang sudah boleh. Kuenya kita kemana-mana saja, tinggal kopinya saja. Nanti kita tempel juga. Kak, masih ada 1 menit. Nah, terakhir nih kak, belum rehat. Nah, di sini ada tulisan terima kasih untuk yang baik ya. Masa depan pendidikan kita akan baik karena ada kakak-kakak di dalamnya. Mungkin kan? Tapi ada kakak-kakak pengajaran. Kata-kata juga kan? Silakan kak. Boleh kan? Boleh. Nanti Pak Nabi goncang dah.